you're right, Mick. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mimin harap kalian semuanya baik-baik saja. Karena pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kepada kalian sebuah film fantasi horor misteri. Di mana film ini akan menceritakan perjuangan beberapa orang yang harus terjebak di dalam hutan Irlandia. Bukan hanya terjebak, mereka juga harus bertahan hidup dalam sebuah bangunan mirip kotak pertunjukan sebagai tontonan bagi para makhluk misterius di dalam hutan tersebut. Bagaimana guys, apakah kalian sudah merasa penasaran dengan kengerian dari film yang satu ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Mimin sajikan kepada kalian semua The Watchers 2024. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama John yang sedang berlari di tengah hutan bagian Irlandia Baru. Entah apa yang sedang John lakukan di dalam hutan, namun dia terlihat begitu ketakutan. John juga sempat melewati beberapa papan penanda bertuliskan titik tidak bisa kembali. Sialnya ketika matahari sudah mau tenggelam. John yang sedari tadi berlari sekuat tenaganya malah kembali ke papan penanda sebelumnya. Pada akhirnya ketika malam hari sudah tiba, John langsung saja melakukan sebuah aksi yang tidak dapat terpikirkan, yaitu dia menaiki pohon, hingga akhirnya karena terjatuh dari atas pohon, kini tangan dari John harus patah. John kemudian mulai merayap untuk mengambil sebuah pisau untuk jaga-jaga, hingga akhirnya cerita kemudian berganti kepada seorang wanita bernama Mina yang bekerja di sebuah kedai hewan. Tak lama setelah itu, bosnya memberikan tugas untuk mengantarkan seekor burung kakatua ke sebuah desa di dalam hutan Irlandia Barat. Mina pun menerima tugas tersebut, dan singkat cerita, Mina kemudian membawa si burung ke kamar kosnya dan bersiap untuk membawa si burung besok hari. Keesokan harinya, Mina langsung saja berkendara menggunakan mobil bosnya ke lokasi pedesaan. Setelah melakukan perjalanan jauh di mana tidak terlihat satupun mobil yang lewat selain mobil milik Mina, Mina kemudian singgah untuk mengisi bahan bakar. Di saat itu dia menerima sebuah pesan suara dari saudari kembarnya bernama Lucy yang mengkhawatirkan dirinya karena sudah 15 tahun semenjak kematian ibu mereka, Mina tidak pernah lagi ada kabar. Lucy kemudian meminta supaya Mina merelakan saja kepergian ibu mereka dan meneleponnya untuk sekedar berkabar. Mendengar hal tersebut, Mina pun tidak ambil pusing dan langsung pergi. Tanpa Mina sadari, ternyata ada begitu banyak poster orang hilang di tempat itu. Setelah itu, Mina pun mengikuti arahan dari Google Maps dan pergi ke sebuah jalanan tengah hutan yang tidak beraspal. Mendadak ponsel dan juga radio pun menjadi error dan bahkan mobil dari Mina ikut mogok. Mina pun segera keluar untuk mengecek dan menemukan sebuah papan penanda dengan tulisan yang sama dengan yang ditemukan oleh John, yaitu titik tidak bisa kembali. Tak ingin menunggu ajalnya sendiri, Mina yang merasa kalau ada orang yang tinggal di sekitar tersebut, dia pun segera mengambil burungnya dan berjalan melewati papan penanda untuk mencari bantuan. Dan yang terjadi setelah itu, sungguh sial sekali, rupanya seluruh hutan seketika berubah dan membuat Mina tidak bisa lagi untuk menemukan jalan keluar. Mina pun hanya bisa duduk merenung dengan si burung yang diberi namanya Darwin, hingga matahari pun kemudian hampir terbenam. Mina juga sempat dibuat terkejut dengan sekumpulan burung yang terbang melewati dirinya. Setelah itu, Mina pun melihat ada seorang wanita tua yang berlari. Tentu saja dia pun mengikuti si wanita dan berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan di tengah hutan. Dan ruangan itu pun langsung dikunci rapat oleh si wanita itu. Si wanita kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Madeline
dan juga dua orang lainnya yakni Kiara dan juga Daniel. Dan mereka juga sama seperti Mina yakni tersesat di hutan mengerikan itu. Dan ruangan tempat mereka berada saat ini disebut sebagai kop atau kandang. Tanpa basa-basi, Madeleine langsung saja menyuruh semuanya termasuk Mina untuk berbaris di depan cermin dua arah. Mina yang bingung dengan apa yang terjadi kemudian dijelaskan kalau setiap malam mereka harus berada di dalam cermin atau di dalam kub untuk bisa diawasi oleh sosok yang disebut sebagai The Watchers. Madeleine juga menjelaskan 3 aturan yang ada di tempat itu yang harus mereka taati untuk bisa bertahan hidup. Aturannya tersebut yakni jangan membelakangi cermin, jangan membuka pintu saat malam hari, dan jangan mendekati liang di dalam hutan. Selain itu, Madeleine juga mengatakan kalau dekop yang mereka tinggali saat ini diciptakan oleh seorang profesor yang tidak diketahui. Dirasa para Watchers sudah datang, Madeleine pun menyuruh Mina untuk maju, di mana terdengarlah suara tepuk tangan yang sangatlah meriah kepada Mina. Applause. A welcome to the show. Setelah menunggu cukup lama dan matahari sudah terbit, Mina yang ketakutan langsung saja beranjak pergi untuk mencari jalan keluar, walaupun sudah diperingati kalau dia tidak akan berhasil. Setelah gagal untuk menemukan jalan keluar, Mina pun dihampiri oleh Madeleine yang bilang kalau mereka juga pernah mencoba untuk mencari jalan keluar, namun tidak pernah ada yang berhasil. Madeleine kemudian membawa Mina untuk melihat papan penanda dan menjelaskan kalau papan penanda itu ada banyak dan berada di dalam hutan dengan posisi melingkar. Madeleine memperingati Mina kalau jika melewati penanda tersebut, maka Mina tidak akan bisa lagi kembali ke dalam kub saat malam hari. Singkat cerita, malam hari pun tiba dan seperti sebelumnya, mereka semua pun berada di dalam The Cube dan menjadi tontonan untuk para The Watchers yang tidak ditunjukkan wujudnya. Keesokan harinya, mereka semua pun berpencar untuk mengumpulkan bahan makan. Mina yang bersama Kiara pun diberitahukan tentang suaminya yang ternyata adalah John di awal film. Kiara pun bilang kalau suaminya saat ini sedang pergi untuk mencari bantuan, tanpa tahu kalau ternyata John sudahlah terjadi sesuatu. Setelah itu, Kiara pun membawa Mina ke sebuah liang yang menjadi sarang daripada The Watchers, di mana liang ini sendiri terdapat banyak di dalam hutan. Akan tetapi mereka tidak ada yang berani masuk karena akan melanggar aturan. Malam harinya dengan iseng Mina pun mengetuk cermin, namun tanpa disangka ketukan tersebut malah mendapatkan balasan yang membuat semua orang panik. Singkat waktu, besok hari pun tiba. Mina kemudian menemani Daniel untuk mengumpulkan makanan. Mina pun diberitahukan kalau Madeleine adalah seorang dosen sejarah, sehingga membuatnya memahami situasi dalam hutan ini. Mina lalu bertanya apakah Daniel pernah melihat The Watchers, yang dijawab tidak pernah, karena tidak ada seorang pun yang mampu selamat setelah melihat The Watchers. Dengan nekatnya, Mina pun mengajak Daniel untuk membantu dirinya agar dirinya bisa turun ke dalam liang dan melihat The Watchers. Dengan polosnya, Daniel pun setuju dan Mina langsung saja menggunakan tali untuk bisa turun ke dalam liang. Setelah sampai di dalam liang yang gelap, Mina pun menemukan kalau tempat tersebut ternyata dipenuhi dengan banyak sekali barang-barang yang bisa mereka gunakan. Mina kemudian mengeluarkan sepeda, kamera, dan beberapa benda lainnya. Akan tetapi setelah itu, dia pun menjadi panik setelah melihat adanya sosok dari dalam kegelapan yang mengincar dirinya. Daniel! Setelah itu, mereka pun memberikan barang-barang tersebut. Di situ, Madeleine yang curiga langsung menanyakan asal dari barang-barang itu. Namun tentunya Mina pun di situ berbohong dengan bilang kalau barang-barang tersebut dia pesan secara online di Shopee. Setelah itu, Daniel menyambungkan kamera yang didapat dengan TV seperti CCTV. Mereka pun memutuskan untuk melihat The Watcher menggunakan kamera tersebut. Singkat waktu ketika malam harinya, dengan gugup mereka berempat pun duduk manis sembari memantau TV.
Secara tiba-tiba mereka semua pun mendengar suara ketukan pintu dari luar. Setelah dilihat, rupanya itu adalah John yang telanjang bulat. John kemudian meminta supaya Kiara membukakan pintu agar dirinya bisa masuk. Madeline melihat kalau Kiara akan membukakan pintunya. Dia pun langsung menahan Kiara dan menjelaskan kalau John sudahlah mati dan yang ada di luar merupakan The Watchers yang menyamar untuk menjadi John agar bisa mengelabui mereka semua. Mereka semua pun setuju untuk meminta John menunjukkan wajahnya serta menjawab sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh John yang asli. Sayang sekali pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab, dan ketika dia menunjukkan wajahnya, mendadak John langsung ditarik oleh The Watchers dan kameranya juga langsung saja dirusak. Setelah mengetahui perbuatan dari Mina, Madeline pun langsung saja menyuruh semuanya untuk bersiaga karena para The Watchers sudah pasti akan marah dengan apa yang mereka lakukan. Para The Watchers pun langsung saja memukul dan merusak kaca. Untung saja kaca tersebut masih cukup kuat untuk menahan serangan dari The Watchers. Keesokan harinya, Madeline langsung saja mengembalikan semua barang yang telah dia ambil dari Mina ke dalam liang. Madeline juga marah kepada Mina yang egois dan membuat semuanya dalam bahaya. Mendengar pernyataan tersebut membuat Mina mengingat kembali masa lalunya yang menjadi penyesalan terbesar dari dirinya. Rupanya dulu Mina dan juga adiknya bernama Lucy serta ibu mereka hidup bahagia. Akan tetapi Mina ini sangatlah keras kepala dan juga tidak suka untuk mengikuti aturan. Hal itu ditunjukkan ketika dia menolak untuk menutup jendela mobil dan membuat ibunya hilang fokus hingga berakhir mengalami kecelakaan. Naasnya kecelakaan tersebutlah yang membuat ibunya meninggal, sementara saudarinya mengalami luka di wajah. Cerita pun kembali ke masa sekarang memperlihatkan Mina yang sedang mempetakan seluruh area hutan dengan menggambarnya di lantai The Cove. Ketika sedang menggambar, Mina pun terkejut melihat Kiara yang tadinya sedang galau mendadak menghilang. Mina pun segera pergi untuk mencari Kiara. Rupanya saat itu Kiara sedang berada di dekat liang. Kiara di situ rupanya berencana untuk ikut dengan suaminya dengan masuk ke dalam liang. Sebelum Kiara melakukan hal tersebut, mereka pun mendengar suara jeritan dari Madeline. Dan ketika dicek, rupanya Daniel sedang mencoba untuk mengikat Madeline. Daniel pun berlari kembali ke dalam The Cove dan diikuti oleh Kiara. Mina sendiri segera membantu Madeline dengan membukakan ikatannya. Sayang sekali ketika mereka berdua berlari untuk pergi kembali ke The Cove, Daniel sudah menutup pintunya dan tidak membiarkan Mina serta Madeline untuk masuk. Karena mengetahui bahwa Daniel ini keras kepala, Madeline pun segera menyuruh Mina untuk ikut dengannya dan bersembunyi. Mereka berdua pun kemudian bersembunyi di dalam sebuah batang pohon yang busuk agar tidak ditemukan oleh The Watchers. Setelah malam hari telah tiba, mereka pun melihat begitu banyak The Watchers yang datang di hadapan The Cove untuk menyaksikan seperti biasanya. Dengan brengseknya, Daniel malah mengatakan kalau Madeline dan juga Mina berada di luar The Cove. Hal itu pun seketika membuat The Watchers berpencar untuk mencari mereka berdua. Ketika para The Watchers pergi untuk mencari, Madeline dan juga Mina kembali ke pintu The Cove dan meminta Daniel untuk segera membukakan pintunya. Untung saja kali ini Mina berhasil untuk membujuk dan membuat Daniel membukakan pintu. Mereka berempat pun langsung saja menghadap ke depan cermin agar The Watchers tidak mengamuk. Di situ Madeline bilang kalau alasan dia berada di tempat ini bukanlah karena terjebak, namun karena dirinya memang sengaja datang untuk mempelajari The Watchers. Dia pun sudah tahu dengan apa yang harus dia hadapi. Madeline pun bilang kalau dirinya sudah pernah melihat The Watchers yang menirukan rupanya, walaupun belum terlihat sempurna. Madeline bilang kalau The Watchers dulunya merupakan makhluk yang hidup sangatlah lama dan memiliki banyak nama termasuk pernah disebut sebagai peri. Dan alasan dari The Watchers setiap malam menonton mereka adalah untuk mempelajari semua hal tentang manusia agar The Watchers bisa menirukan manusia juga secara 100%.
Mereka semua pun kemudian mendengarkan para The Watchers yang mulai menirukan suara mereka dan mencoba untuk menghancurkan The Coop. Mereka pun secara tidak sengaja malah menemukan sebuah pintu bunker. Tanpa pikir panjang, mereka pun masuk untuk mengamankan diri dari The Watchers. Di dalam bunker sendiri, mereka malah menemukan sebuah komputer yang masih dapat digunakan, serta berisikan video rekaman dari si profesor yang bernama Kill Martin. Dalam rekaman tersebut, Profesor Kill Martin melakukan sebuah penelitian di tempat tersebut dengan membangun The Coop yang sangatlah sulit untuk dirusak oleh The Watchers tadinya. Dan tujuan dari si profesor ternyata untuk mempelajari The Watchers. Profesor juga mengatakan sebuah fakta kalau The Watchers rupanya juga mempelajari dirinya untuk bisa menirukan bentuk dan juga kehidupan manusia. Pada rekaman selanjutnya memperlihatkan profesor yang berhasil menangkap seekor The Watchers yang unik karena mampu untuk berjalan di bawah sinar matahari tanpa terluka seperti The Watchers lainnya. Kemudian di rekaman terakhir dari profesor menjelaskan kalau dirinya sudah menemukan jalan keluar dari hutan ini dengan cara mengikuti para burung. Profesor juga sudah menyiapkan sebuah perahu yang dapat digunakan oleh orang yang berhasil menemukan rekamannya ini. Selain itu, profesor pun menitipkan sebuah pesan kepada siapapun orang yang berhasil keluar agar datang ke tempatnya dan menghancurkan semua berkas penelitiannya. Setelah itu, si profesor pun keluar dari bunker untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mengetahui kalau terdapat jalan keluar dari hutan, mereka semua pun langsung saja sepakat untuk pergi keesokan harinya. Singkat cerita, besok harinya mereka langsung keluar dari bunker dan mendapati kalau The Coop sudah hancur karena serangan dari para The Watchers. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun bergegas pergi sebelum matahari tiba. Dengan mengikuti tanda yang sudah dipetakan oleh Mina, mereka pun terus berjalan selama hampir seharian. Sampai akhirnya mereka pun menemukan sebuah papan penanda dengan tengkorak dari The Watchers. Di kesempatan tersebut, Mina juga melepaskan burung Darwin untuk bisa hidup bebas. Mereka pun terus berjalan hingga matahari hampir terbenam, di mana mereka menemukan sebuah batu atau portal tempat dikurungnya para The Watchers. Ketika matahari sudah terbenam, mereka pun akhirnya berhasil keluar dan juga menemukan perahu yang dimaksud. Sayangnya ketika akan pergi, Daniel malah melihat John yang sedang terluka. Dia pun bergegas untuk pergi menolong John, sementara yang lainnya telah bersiap di perahu. Naasnya di situ Daniel malah salah karena orang yang dia tolong bukanlah John, melainkan The Watchers hingga akhirnya. Yo, run! It's not. Oh my God, heroes! Untungnya para The Watchers yang sudah bisa menirukan bentuk manusia secara sempurna tidak bisa untuk pergi meninggalkan hutan dan membuat mereka bertiga akhirnya bisa keluar dengan selamat dari hutan itu. Setelah mereka berhasil menemukan jalan, mereka bertiga pun kemudian menumpang di sebuah bus yang kebetulan saja lewat di tempat itu. Singkat cerita, setelah terbebas dari hutan laknat itu, beberapa hari setelahnya Mina memutuskan untuk pergi ke kantor dari profesor di sebuah universitas. Dia pun mulai mencari dan menemukan berkas penelitian dari profesor tentang The Watchers. Di situ Mina menemukan sebuah rekaman serta gulungan bersejarah yang menjelaskan tentang The Watchers. Rupanya The Watchers dulu merupakan makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, bahkan dalam beberapa kasus juga membuat keturunan dengan manusia. Dan hasil dari keturunan tersebut disebut sebagai darah campuran, yang memiliki kemampuan seperti The Watchers untuk bisa menirukan bentuk dari manusia, tetapi juga memiliki sifat dan hati seperti manusia. Hingga akhirnya suatu ketika manusia pun mulai saja memusuhi para The Watchers dan memilih untuk mengurung para The Watchers di dalam segel yang kita lihat di hutan sebelumnya. Di samping itu, Mina juga menemukan sebuah foto yang sangat mengejutkan dirinya. Mina pun segera berangkat untuk pergi ke rumah Kiara dan memberitahukan hal itu. Setelah bertemu dengan Kiara, Mina kemudian memberikan informasi yang baru saja dia dapatkan, kalau ternyata Madeline ini merupakan istri dari profesor yang sudah lama meninggal. Dan itu artinya Madeline yang selama ini kita lihat di hutan merupakan seekor The Watchers. Setelah menjelaskan hal tersebut,
Mina pun malah dibuat terkejut ketika melihat sosok Kiara yang baru saja datang. Yang artinya Kiara yang saat ini merupakan The Watchers yang sedang menyamar. Lalu ketika Kiara masuk ke dalam rumah, dia pun seketika dihantam hingga pingsan oleh The Watchers, atau yang lebih enaknya kita sebut saja Madeleine seperti biasanya. Setelah itu Madeleine juga menghantam Mina berulang kali, hingga ketika akan membunuhnya, Mina pun menanyakan apakah Madeleine pernah bertanya kenapa dia berbeda dengan para The Watchers lainnya yang dapat berjalan di bawah sinar matahari. Madeleine pun seketika melepaskan Mina, dan Mina di situ menjelaskan kalau Madeleine merupakan darah campuran dari The Watchers dan juga manusia yang memiliki hati nurani. Mina pun meminta Madeleine untuk tidak menjadi jahat seperti para The Watchers lainnya. Setelah mendapatkan ceramah dari Mina, Madeleine pun seketika tersadar dan membuat dirinya mengalami updatean dengan memiliki sayap seperti peri. Setelah itu, Madeleine langsung saja melepaskan Mina dan pergi begitu saja. Setelah kejadian tersebut, Mina kemudian pergi untuk menemui saudari kembarnya bernama Lucy dan menceritakan semua kejadian yang telah dia alami sedari tadi. Percaya tidak percaya, Lucy hanya bisa mendengarkan dan mengatakan kepada Mina agar tetap waras. Kemudian tanpa mereka sadari, ternyata Madeleine masih memantau Mina dari jauh dengan menggunakan berbagai tubuh, salah satunya adalah tubuh seekor bocah. Setelah itu, cerita pun selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita film kali ini. Bagi kalian yang suka sama film ini, silakan saja kalian subscribe dan juga kalian like video ini. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari Mimin maupun kata-kata yang tidak dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk tetap berhati-hati dengan sesama. Siapa tahu dia itu bukanlah manusia, melainkan The Watchers. Apalagi bagi mereka yang suka meminjam uang dan menghilang kalau mau ditagih. Hati-hati guys. Ini Tabea.